Halo, apa kabar? Hari ini kita akan belajar tentang fisika. Kita akan belajar tentang teori relativitas khususnya tentang konsep relativitas. Pertama-tama kita perlu pelajari dulu apa yang dimaksud dengan relativitas Newton. Relativitas Newton ini berkaitan dengan peristiwa yang diamati dan diukur oleh kerangka acuan inersial. Kerangka acuan inersial ini berarti adalah kerangka acuan di mana hukum 1 Newton berlaku. Nah, kerangka acuan yang dimaksud di sini atau kerangka acuan inersial ini adalah kerangka acuan yang diam atau kerangka acuan yang bergerak dengan kecepatan tetap. Oke, perhatikan gambar berikut. Nah, ini kita punya dua kendaraan ya, mobil 1 dan mobil 2. Nah, ketika kedua mobil ini bergerak searah dengan kecepatan V1 dan V2 relatif terhadap titik A yang ada di tanah, maka berapakah kecepatan mobil kedua relatif terhadap mobil pertama atau V21? Ya, kalau misalnya terhadap titik A yang ada di tanah yang di tengah, itu berarti V1 dan V2. Tapi kalau terhadap mobil pertama, berapa kecepatannya? Nah, jadi pertanyaannya adalah untuk kecepatan pada acuan atau kerangka acuan yang bergerak. Itu bagaimana cara menghitungnya? Jika kita anggap pada T sama dengan 0, kedua mobil berada di titik A, maka pada saat T sama dengan T, jarak yang ditempuh adalah sebagai berikut. Berarti S1 atau jarak yang ditempuh mobil 1 sama dengan V1 kali T, sedangkan S2 sama dengan V2 kali T. Ya, berarti jarak yang ditempuh oleh mobil 2. Nah, untuk menghitung jarak mobil kedua terhadap mobil pertama, itu berarti tinggal S21 sama dengan S2 dikurang S1. Atau jika kita substitusikan S1 dan S2 dari persamaan sebelumnya, kita peroleh S21 sama dengan V2 dikurang V1 dikalikan dengan T. Kemudian kalau kita mau menghitung kecepatan mobil kedua terhadap mobil pertama atau V21, itu sama dengan S21 dibagi dengan T. Selanjutnya untuk S21 ini dari persamaan sebelumnya kita peroleh ada V21 dikurang V1 dikali T dibagi T, atau kita peroleh V21 sama dengan V2 dikurang V1. Jika mobil 2 bergerak berubah beraturan atau V2 yang berubah, V2-nya berubah sedangkan mobil satunya tetap, ya, atau V1-nya tetap, maka percepatan mobil 2 terhadap mobil 1 dengan kita samakan dengan persamaan sebelumnya, kita peroleh A21 sama dengan A2 dikurang A1. Nah, karena kecepatan mobil 1 itu tetap, maka A1-nya 0, sehingga kita peroleh A21 sama dengan A2 dikurang 0 atau A21 sama dengan A2. Persamaan di atas menunjukkan bahwa percepatan untuk acuan yang diam atau acuan bergerak dengan kecepatan tetap hasilnya sama, ya. Jadi A21 sama dengan A2. Dengan cara yang sama nanti kita akan peroleh bahwa F21 sama dengan F2. Jangan lupa bahwa F itu sama dengan massa dikali percepatan. Persamaan-persamaan di atas menunjukkan bahwa hukum-hukum Newton berlaku sama pada kerangka acuan yang diam atau kerangka acuan yang bergerak tetap. Keadaan seperti ini kita kenal sebagai relativitas Newton. Relativitas Newton menunjukkan tidak ada kerangka acuan mutlak, semua bersifat relatif. Sebagai contoh, misalnya jika kita menaiki sebuah kendaraan di jalan tol, maka bisa kita bilang mobil itu bergerak relatif terhadap pohon di pinggir jalan. Atau bisa juga kita sebut pohon di pinggir jalan bergerak relatif terhadap mobil, tergantung dari kerangka acuan yang kita gunakan. Kedua pernyataan di atas menunjukkan bahwa gerak bersifat relatif tergantung kerangka acuannya. Permasalahan muncul ketika diketemukan bahwa cahaya adalah gelombang elektromagnetik. Mengapa demikian? Karena kecepatan cahaya ini diukur terhadap kerangka acuan apa?
Jika mengikuti relativitas Newton, maka cahaya akan memiliki kecepatan yang berbeda-beda tergantung titik acuannya. Kalau acuannya diam, berarti dia akan berbeda jika dibandingkan kalau misalnya acuannya adalah benda yang bergerak. Sedangkan kita ketahui dari pembelajaran sebelumnya bahwa cahaya memiliki kecepatan tetap yaitu c atau 3 kali 10 pangkat 8 ya. Hal ini menunjukkan bahwa ada kerangka acuan yang khusus untuk cahaya. Ya, jadi kerangka acuan inersial tadi tidak berlaku untuk cahaya. Pada abad ke-19 dilakukan percobaan oleh Michelson-Morley ya. Abad ke-20 beberapa ilmuwan berpendapat bahwa terdapat suatu medium yang diam yang disebut ether. Ether ini mengisi seluruh alam semesta sebagai medium perambatan cahaya. Pada tahun 1887, A.A. Michelson dan E.W. Morley melakukan percobaan untuk membuktikan keberadaan ether. Dari hasil percobaannya, Michelson dan Morley menghasilkan beberapa kesimpulan. Yang pertama adalah keberadaan ether tidak dapat dibuktikan. Dan yang kedua, kelajuan cahaya adalah besaran mutlak, tidak dipengaruhi oleh kerangka acuan inersial. Kemudian kita berlanjut ke postulat Einstein. Berdasarkan kajian Einstein terhadap teori elektromagnetik dan gelombang cahaya, Einstein mengajukan postulatnya. Yang pertama, hukum-hukum fisika memiliki bentuk yang sama pada semua kerangka acuan. Yang kedua, cahaya merambat pada ruang hampa dengan kecepatan c tidak bergantung pada kecepatan sumber atau pengamatnya. Nah, ini yang kedua ini yang berbeda dengan relativitas Newton. Implikasi dari postulat kedua menyebabkan panjang waktu, massa, dan besaran fisika lainnya bersifat relatif. Kita tinjau untuk relativitas kecepatan menurut Einstein. Sebagai contoh, misalnya ada sebuah pesawat benda 1 dengan kecepatan v1 menembakkan suatu peluru kendali atau benda 2 dengan kecepatan v21 terhadap pesawat kerangka acuan yang bergerak. Seorang pengamat yang diam di bumi mengukur kecepatan peluru kendali relatif terhadap tanah adalah v2. Menurut Einstein, kecepatan yang terukur oleh pengamat adalah sebagai berikut. V2 sama dengan V1 ditambah V21 dibagi dengan 1 ditambah V1 V21 dibagi C kuadrat. Jika V21 berlawanan arah dengan V1, maka tanda positif diubah menjadi tanda negatif. Ya, jangan lupa jika berlawanan, misalnya V1-nya ke kanan sedangkan V21 ke kiri, berarti tandanya menjadi negatif. Untuk menghitung V21 digunakan persamaan V21 sama dengan V2 dikurang V1 dibagi dengan 1 dikurang V1 V2 per C kuadrat. Untuk V2 yang sangat kecil jika dibandingkan dengan C dan juga dengan V1, maka V1 kali V2 dibagi C kuadrat hampir mendekati 0. Sehingga diperoleh V21 sama dengan V2 dikurang V1 yang sesuai dengan relativitas Newton. Untuk pemahaman Einstein berikutnya adalah tentang pemularan waktu. Jika diamati suatu kejadian oleh dua pengamat, maka selang waktu yang diukur oleh pengamat yang diam dan pengamat yang bergerak dengan kelajuan konstan tidak sama. Hal ini menurut Einstein karena waktu bukanlah suatu besaran yang mutlak. Hubungan antara selang waktu keduanya yang antara pengamat yang diam dan pengamat yang bergerak adalah sebagai berikut. Delta T sama dengan delta T0 dibagi dengan akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Dengan delta T adalah selang waktu pengamat yang bergerak terhadap suatu kejadian, sedangkan delta T0 adalah selang waktu pengamat diam terhadap suatu kejadian. Jadi acuannya adalah kejadiannya. Jika pengamat bergerak terhadap kejadian, maka delta T, sedangkan jika pengamat diam terhadap kejadian, maka delta T 0.
Karena akar dari 1 min V kuadrat per C kuadrat pasti kurang dari 1, maka delta T pasti lebih dari delta T0. Atau bisa kita katakan bahwa waktu yang terukur oleh pengamat yang bergerak terhadap kejadian lebih lama jika dibanding waktu yang terukur oleh pengamat yang diam terhadap kejadian. Hal ini dikenal sebagai pemuluran waktu atau time dilatation. Waktu yang diukur oleh pengamat yang diam terhadap kejadian disebut sebagai proper time. Yang ketiga, kita bahas adalah tentang penyusutan panjang. Misalkan jarak antara kota A dan B adalah L0. Jika diamati oleh sebuah pesawat yang terbang dari kota A ke kota B oleh 2 orang pengamat, maka pengamat yang diam mengamati jarak yang ditempuh adalah L0, ya. Selanjutnya, pengamat yang bergerak bersama dengan pesawat mengamati jarak yang ditempuh adalah L. Ya, berarti kejadiannya adalah jarak antara kota A dan kota B. Sehingga pengamat yang diam berarti itu adalah yang L0, ya. Akan tetapi, jika kita melihat waktu yang diperlukan oleh pesawat tersebut untuk mencapai kota B, menurut pengamat yang diam adalah delta T. Karena yang kita jadikan acuannya di sini adalah, atau yang kita perhatikan kejadiannya adalah perubahan jarak atau pergerakan pesawat dari kota A ke kota B. Sehingga berdasarkan pengamat yang diam yang tinggal di kota A atau di kota B tadi, maka waktunya adalah delta T. Sedangkan pengamat yang bergerak bersama pesawat, ya, karena dia bergerak bersama pesawat berarti dia dianggap diam terhadap pergerakannya itu, terhadap kejadian pergerakan pesawat. Itu adalah delta T0. Berdasarkan kedua hal ini, maka kita bandingkan, jika kita bandingkan L dan L0, kita peroleh L per L0 sama dengan V dikali delta T0 dibagi dengan V dikali dengan delta T. Nah, karena V-nya sama, kita peroleh L sama dengan L0 dikali delta T0 per delta T. Dan jangan lupa bahwa delta T0 delta T adalah akar dari 1 min V kuadrat per C kuadrat, atau L sama dengan L0 dikalikan akar dari 1 min V kuadrat per C kuadrat. Hal ini menunjukkan bahwa panjang yang terukur oleh pengamat yang bergerak lebih pendek daripada panjang sebenarnya. Ya. Benda yang bergerak akan mengalami penyusutan panjang ketika ada gerak relatif. Hal ini dikenal sebagai penyusutan panjang atau length contraction. Panjang yang diukur oleh pengamat yang diam disebut proper length. Sebagai catatan, hanya terjadi jika arah gerak benda relatif terhadap pengamat sejajar dengan panjang benda. Jadi gerakan daripada si pengamat yang bergerak itu harus sejajar dengan panjang bendanya. Pada arah gerak benda tegak lurus panjangnya, tidak terjadi penyusutan panjang. Yang keempat, massa dan momentum relativistik. Menurut teori relativitas Einstein, massa benda yang bergerak dengan kecepatan V akan berubah menurut persamaan berikut. M sama dengan M0 dibagi dengan akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Dengan demikian, momentum benda yang bergerak memenuhi P sama dengan M kali V, atau P sama dengan M0 kali V dibagi dengan akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Dengan P di sini adalah momentum relativistik, satuannya Newton second. Kemudian M-nya adalah massa relativistik atau satuannya kilogram. Dan M0 adalah massa diam, satuannya kilogram. Berikutnya adalah kesetaraan massa dan energi. Menurut Einstein, benda yang bergerak dengan kelajuan V akan memiliki energi kinetik, yaitu EK sama dengan MC kuadrat dikurang M0 dikali C kuadrat.
dengan EK itu sama dengan energi kinetik relativistik, satunya Joule, ya semuanya Joule ya. MC kuadrat itu sama dengan E, sama dengan energi total. Sedangkan M0 C kuadrat sama dengan N0, sama dengan energi diam dari benda. Jika disubstitusikan persamaan massa relativistik, diperoleh EK sama dengan M0 C kuadrat dibagi dengan akar 1 min V kuadrat per C kuadrat dikurang M0 C kuadrat. Atau bisa kita tuliskan EK sama dengan M0 dikali C kuadrat dikalikan dengan 1 per akar 1 min V kuadrat per C kuadrat dikurang 1. Kita lihat beberapa latihan soal. Yang pertama ada dua pesawat A dan B, kecepatannya 0,6 C dan 0,5 C. Jika kita diminta untuk menentukan kecepatan pesawat A menurut B, jika A dan B-nya bergerak searah, atau yang B, A dan B bergerak berlawanan arah. Soal yang kedua, umur pion, partikel elementer pada keadaan diam adalah 2,6 kali 10 8 second. Ketika bergerak, umurnya adalah 5,2 kali 10 8 second. Berapakah kemajuan pion? Soal yang ketiga, sebuah tongkat panjangnya 2 meter, berapakah panjang tongkat yang terukur oleh pengamat yang bergerak dengan kecepatan 0,8 C terhadap tongkat jika arahnya sejajar dengan panjang tongkat, dan B arahnya tegak lurus dengan panjang tongkat. Soal keempat, massa sebuah benda yang bergerak menjadi 2 kali massa diamnya, berapakah kecepatan gerak benda tersebut ya. Jadi di sini massa benda bergerak atau M sama dengan 2M0. Dan buat latihan soal yang terakhir, sebuah proton dengan massa diam 1,67 kali 10⁻27 kg bergerak dengan kelajuan 2,4 kali 10⁸ meter per second. Tentukan A energi totalnya, yang B adalah energi kinetiknya ya. 2,4 kali 10⁸ ini sama dengan 0,8 C ya. Jangan lupa bahwa C adalah 3 kali 10⁸ meter per second. Jika video ini dianggap bermanfaat, jangan lupa untuk like and subscribe. Terima kasih.